El Clasico, pertarungan abadi Real Madrid versus Barcelona. Di antara keriuhan jutaan pasang mata, di atas karpet hijau Santiago Bernabeu atau Camp Nou, terukir sebuah cerita yang jauh lebih dalam dari sekadar sepak bola. Ini adalah bentrokan ideologi, sejarah, dan identitas. Ini adalah panggung bagi para dewa lapangan hijau. Inilah El Clasico, pertandingan yang menghentikan dunia. Tapi, bagaimana rivalitas abadi ini dimulai? Mari kita selami sejarah yang membentuk permusuhan paling terkenal di dunia olahraga. El Clasico secara harfiah berarti, yang klasik. Namun, klasik di sini merujuk pada kontras abadi. Real Madrid, dari Madrid, adalah simbol sentralisme dan kerajaan Spanyol. Sementara FC Barcelona, dari Catalonia, adalah simbol perlawanan dan identitas regional yang unik. Rivalitas sepak bola murni dimulai sejak pertemuan pertama mereka di tahun 1902. Namun, itu hanyalah pertandingan olahraga biasa. Semuanya berubah ketika politik mulai menyentuh rumput lapangan. Era Francisco Franco di tahun 1939 menjadi titik balik yang gelap. Di bawah rezim diktator ini, budaya dan bahasa Katalan dilarang. Dalam masa kelam itu, Barcelona bukan hanya sebuah klub. Ia menjadi simbol perlawanan dan tempat masyarakat Catalonia menemukan kembali suara mereka. Di masa ini Barcelona pernah dihajar 11-1 dalam pertandingan Copa del Rey 1943. Sebuah kekalahan yang menyesakkan bagi Barca, namun apa daya situasi zaman Francisco Franco, Barcelona seperti tertindas. Di sisi lain, Real Madrid diidentikan sebagai klub dari ibu kota yang didukung oleh elit dan pemerintah pusat. Perbedaan politik ini menanam benih kebencian yang mendalam, mengubah pertandingan menjadi pertempuran representasi. Rivalitas ini mencapai puncaknya di lapangan dengan kasus transfer yang paling kontroversial dalam sejarah. Kasus Alfredo Di Stefano pada tahun 1953. Di Stefano, sang mega bintang Argentina, seharusnya bergabung dengan Barcelona. Mereka telah mencapai kesepakatan. Namun, intrik yang melibatkan Federasi Sepak Bola Spanyol, yang diduga didorong oleh tekanan politik dari rezim Franco, membuat sang pemain berakhir di Real Madrid. Kedatangan Di Stefano mengubah segalanya. Dengan insting gol yang buas, ia memimpin Real Madrid meraih 5 gelar Piala Champions berturut-turut antara 1956 hingga 1960. Sebuah era dominasi yang tak tertandingi yang secara permanen menempatkan Madrid sebagai raja Eropa, sekaligus melukai hati Barcelona. Real Madrid menciptakan warisan kemewahan. Barcelona membalasnya dengan menciptakan warisan filosofi. Kamu fans berat Madrid atau Barcelona? Beritahu admin ya, rivalitas ini adalah yang terbaik di dunia. Oke, kita lanjutkan. Pada tahun 1973, Johan Cruyff tiba di Barcelona, setelah menolak pinangan Real Madrid. Ia membawa filosofi total football Belanda. Lebih dari sekadar pemain, ia adalah filsuf. Meskipun hanya memenangkan 1 gelar liga saat itu, kedatangan Johan Cruyff terasa seperti kemenangan moral bagi Catalonia. Cruyff memimpin timnya menghancurkan Madrid 5-0 di Bernabeu pada 1974. Kemenangan telak itu bukan hanya skor, melainkan deklarasi, Barcelona berani melawan hegemoni Madrid di kandangnya sendiri. Cruyff menanamkan DNA yang kelak akan melahirkan tim terbaik dalam sejarah. Setelah era Cruyff sebagai pemain, rivalitas di akhir 70-an dan 80-an menjadi lebih brutal. Di Madrid, lahir sosok-sosok seperti Juanito yang dikenal dengan semangat juang dan provokasinya yang membakar emosi. Sementara di Barcelona, Maradona menjadi sorotan karena memecahkan rekor transfer termahal dunia saat itu. Rekor transfer Diego Maradona ke Barcelona adalah sebesar 7,2 juta euro atau 7,2 juta dolar pada tahun 1982, yang saat itu memecahkan rekor transfer dunia. Nilai transfer ini hampir 2 kali lipat dari rekor sebelumnya dan menjadikannya pemain termahal di dunia pada masanya.
Meskipun masa bermainnya singkat, Maradona meninggalkan jejak dramatis dan kontroversial, termasuk tackle keras yang mengakibatkan cedera panjang dan keributan massal. Kehadirannya membuat El Clasico meledak. Maradona sempat mencetak gol ikonik di Bernabeu yang mendapat tepuk tangan meriah dari supporter Real Madrid, sebuah momen langka pengakuan atas kejeniusan murni. Persaingan di duel El Clasico makin memanas di era 90-an, ketika Cruyff kembali ke Barcelona sebagai pelatih, membentuk Dream Team. Filosofi tiki-taka mulai diasah, menghasilkan 4 gelar La Liga berturut-turut. Pada periode ini, El Clasico menyajikan duel epik dua superstar Brasil, Romario di Barcelona dan Ronaldo Nazario di Madrid. Pertandingan seringkali berakhir dengan skor mencolok. Puncaknya, pada tahun 1994, Barcelona membantai Madrid 5-0 yang diwarnai hat-trick brilian dari Romario. Namun, Madrid membalas di akhir 90-an, fokus beralih ke generasi baru. Real Madrid melahirkan sang pangeran, Raúl González, yang menjadi ikon kesetiaan dan mesin gol. Barcelona membalasnya dengan kejeniusan teknis dari Rivaldo dan kedatangan gelandang elegan seperti Deco dan Ronaldinho. Raúl dan Rivaldo tidak hanya memimpin tim mereka mempersonifikasikan duel klasik antara bakat lokal Spanyol melawan keajaiban Amerika Selatan yang dibawa oleh Barcelona. Ini adalah masa transisi menuju komersialisasi global, yang puncaknya adalah kasus Figo. Memasuki abad ke-21, El Clasico berubah menjadi fenomena global. Ini adalah era Galacticos milik Madrid dan kebangkitan La Masia milik Barcelona. Momen paling menyakitkan sekaligus ikonik terjadi pada tahun 2000, ketika Luis Figo meninggalkan Barcelona untuk Madrid. Perpindahannya memicu kemarahan, yang puncaknya adalah pelemparan kepala babi saat ia mengambil tendangan sudut di Camp Nou. Itu adalah lambang pengkhianatan di era modern. Rivalitas pun mencapai puncaknya di era Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Selama hampir satu dekade, dua pemain terbaik dunia ini saling berhadapan. Tidak ada era yang mendefinisikan El Clasico lebih dari era Lionel Messi versus Cristiano Ronaldo. Selama hampir satu dekade, dua pemain terbaik dunia ini saling berhadapan, memecahkan rekor, dan saling mendorong mencapai batas kemampuan manusia. Dan ketika bicara gol, rekor tak terbantahkan dipegang oleh sang maestro, Lionel Messi. Hingga saat ini, Messi masih memuncaki daftar pencetak gol terbanyak El Clasico dengan torehan 26 gol. Catatan ini jauh meninggalkan para legenda Real Madrid, termasuk Alfredo Di Stefano dan Cristiano Ronaldo yang sama-sama mencetak 18 gol. Dominasi angka ini menegaskan bahwa Messi bukan hanya penonton, tetapi juga aktor utama dalam panggung rivalitas paling sengit ini. Di bawah Pep Guardiola, Barcelona mencapai puncaknya dengan tiki-taka yang dominan, mencetak kemenangan legendaris 6-2 di Bernabeu. Real Madrid, di bawah Jose Mourinho dan kemudian Zinedine Zidane, membalas dengan dominasi Eropa yang luar biasa. Setiap pertemuan bukan hanya tentang 3 poin. Itu tentang siapa yang memiliki supremasi, siapa yang memiliki filosofi yang lebih unggul, dan siapa yang akan dikenang sebagai yang terkuat. Saat ini, tanpa Messi dan Ronaldo, El Clasico tetap hidup. Rivalitas ini telah mewariskan obornya kepada bintang-bintang muda, Vinicius Junior, Gavi, Jude Bellingham, Pedri, Lamine Yamal. Sejarah El Clasico adalah mozaik dari politik, ambisi, pengkhianatan, dan kejeniusan. Ini adalah kisah tentang dua kota yang berlawanan, dua ideologi yang berbeda, dan dua klub yang ditakdirkan untuk saling membenci, tetapi juga saling membutuhkan. Selama ada Spanyol, akan selalu ada pertarungan antara Real Madrid dan Barcelona. Dan selama itu terjadi, dunia akan berhenti sejenak untuk menyaksikan yang klasik, yang abadi, El Clasico. Apa momen El Clasico favorit kamu? Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe untuk kisah sejarah sepak bola lainnya.